اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, bismillah. Bagaimana kabarnya semua teman-teman yang mengikuti channel ini, Sahabat Qalbu? Mudah-mudahan semoga Ramadan yang telah berlalu tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga memberikan jalan kelak di yaumil akhir, kita dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala api neraka. Dan mudah-mudahan sisa waktu yang masih kita jalani Allah sampaikan usia kita hingga di penghujung Ramadan. Semoga Allah meridhai kita dan kita bermohon dengan segala kerendahan hati semoga Allah pertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Baik. Malam ini ngaji kita tidak biasa, biasanya ba'da asar dan bicara tadabbur Al-Quran. Malam ini kajian kita sedikit rehat sejenak. Kita mencoba mengikuti momen besar yang jangan sampai terlewatkan, yakni malam Lailatul Qadar, yang mana itu terjadi disepakati oleh semua atau mayoritas para mufassir, para alim dan ulama itu di 10 hari terakhir. Tetapi yang kita kenal, kalau kita melihat kalender kita, nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17, apakah itu 10 terakhir? Lalu kenapa 17? Kan 10 terakhir katanya. Kan bukan Lailatul Qadar. Nah, Pak Sony bisa menjelaskan boleh jangan. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, jadi turunnya itu 2 kali. Yang diperingati 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nuzulan min Rabbir Rahim. Nah, itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kenapa? Karena dia yang menurunkan zat yang maha mengetahui. Pengetahuannya sangat sempurna, baik masa lampau, masa yang sebelum terjadi, saat terjadi, dan masa yang akan datang, itu dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu turunnya ke Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, dan Al-Quran memang kita semua sudah membaca lembaran-lembaran itu, ada kata anzala, ada kata nazala. Kalau redaksinya Al-Qadar itu anzala, inna anzalna. Nah, tapi di ayat lain, misalkan Al-Isra ayat 2, wa nunazzilu minal Qur'an. Ada anzala, ada nazala. Kalau anzala itu disepakati maknanya turun sekaligus. Jadi turun sekaligus dari mana? Apa itu turun? Kenapa menggunakan kata turun? Apa sih turun apa? Turun itu berpindah tempat. Dari sesuatu yang tinggi kepada yang lebih rendah. Maka hujan pun dimaknai turun. Hujan turun lagi gitu. Karena berpindah dari awan ke bumi gitu.
Kalau berpindah dari bawah ke atas dinamai naik. Nah, apakah kata turun itu baik atau buruk? Turun baik atau buruk? Tergantung. Kalau turun pendapatan, turun omset, bisa baik bisa buruk. Kalau turun tangan, jadi kajian malam ini sampai Bapak Bowo turun tangan, dia membantu mensukseskan, gitu, mensupport, gitu. Itu turun tangan. Tapi kalau saya berkata turun bro, wah jelek itu turun bro. Julian tahu nggak turun bro? Tahu nggak? Burut itu burut. Nah, gitu. Apa dia ya. Nah itu turun bro. Gitu. Turun pangkat. Nah apa lagi? Turun tangan, turun pangkat, turun itu banyak istilah turun. Nah, Allah menggunakan kata turun. Apa yang diturunkan itu sesuatu yang jika kita bermegang itu, maka kita akan naik. Turunnya Al-Quran dari mana ke mana? Dari langit ke bumi. Dan kita dari Al-Quran dijelaskan, dikabarkan tadinya kita adalah makhluk langit. Lewat moyang kita Adam alaihissalam dan Siti Hawa tadinya di langit bahkan di sorga. Dikarenakan satu dan lain faktor tergoda oleh setan makan buah khuldi akhirnya turun. Ya gitu. Turunlah kamu. Nah turun dan di sini sebagai hukuman. Agar kita kembali melangit, maka Allah mengajak kita, bahkan bukan kita semua manusia, untuk memegang apa yang diturunkan itu. Tetapi sayang yang mau mengambil itu hanya sedikit. Qalilan ma yu'minun. Hanya sedikit orang-orang yang beriman. Bahkan qalilan ma tazakkarun. Hanya sedikit orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang diturunkan itu. Maka di kali lain, Allah memberikan umpama yang diturunkan itu dinamai habl. Nah, apa itu habl? Hebel kan dia. Habl. Hablu, tali. Nah, jadi untuk kita mengerti dia menggunakan kata tali, maka kita mengenal hablum minallah. Tali dari Allah, bukan hubungan. Tali dari Allah. Itu ada dalam surah Ali Imran ayat 112, zuribat alaikumuz zillatu aina masukifu illa min hablillah wa habli minan nas. Dimanapun kamu berada akan ditimpa kehinaan dan kenistaan kecuali kamu berpegang kepada tali yang turun dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Dan tali yang kamu ikatkan dengan sesama manusia, apa itu? Komitmen, perjanjian. Gitu. Saya tadi kemarin tadi siang komitmen dengan Mang Rakta bawa kajian jam 9. Nah, ketika situasi di tempat saya berangkat masih asik berkumpul, asik bercengkrama, tapi jiwa terpanggil cepat pergi. Bukankah kamu ada komitmen? Maka saya berangkat, alhamdulillah. Kalau saya tidak datang, maka saya akan jatuh. Apa yang jatuh? Nama baik, integritas. Apalagi nama baik integritas apa baik? Harga diri, wah ngeri. Gitu. Bahkan kedekatan kita akan rusak. Kenapa? Karena di antara satu di antaranya ada yang tidak komitmen. Jangankan kita suami istri pun akan rusak kebersamaan harmonisasinya kalau ada yang tidak komitmen. Itulah hablum minan nas. Tali dari Allah. Allah Akbar gitu. Takbir. Gitu. Ya. Jadi hari ini banyak orang dalam keadaan nista, hina, bahkan kesulitan mencari penghidupan, mencari akses. Kenapa? Karena namanya identitasnya sudah rusak. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Karena tidak berpegang komitmen dengan sesama manusia. Nah,
Maka dilekatkan dalam tanda orang beriman di Quran, orang-orang beriman itu orang yang berpegang kepada janji. Alladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang jika diberi amanat dan berjanji mereka menepatinya sehingga identitasnya terpelihara. Tadi integritas, loyalitas, seterusnya sehingga terbangun, akhirnya dia berhidup dalam keadaan tenang. Nah, jadi ada dua hal. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Yang sering kita maknai hubungan. Nah, karena itu yang diturunkan, saat diturunkan lewat Allah, lewat malaikat Jibril, dan saat turun ke bumi, pertama kali surah apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Nah, surah itu yang diyakini oleh mayoritas ulama turun di 10 terakhir. Cuma tanggal berapanya tidak ada yang mengetahui pasti. Tapi kita dituntut untuk diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengejar kemuliaan itu, yang mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Aktivitasnya dinamai i'tikaf. I'tikaf. Julian udah semangat ya, udah kelihatan ya Julian. Gitu. Ya, betul. Ada yang tahu teman-teman apa itu i'tikaf? Berdiam diri. Bukan. Bukan berdiam diri, diam tiasmud. Nah, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang terbukti beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. I'tikaf itu bukan diam. Emang coba lihat i'tikaf. Emang pada diam? Emang sholat diam? Emang baca Quran diam? Enggak diam, berkegiatan. Jadi ini gagal paham, bro. Tolong ini disampaikan ke teman-teman dunia konoha ini ya. Jadi i'tikaf itu dari kata akafa. Akafa itu bermakna mendedikasikan diri. Jadi lebih kepada muhasabah diri atas hidup yang telah berlalu untuk menempuh sisa hidup kita yang entah berapa lama lagi kita tinggal. Kamu mau mendedikasikan untuk siapa? Maukah kamu mempersembahkan semua untuk Allah? Maka akafah pun mempersembahkan untuk. Akafah pun bermakna bekerja dengan maksimal. Akafah itu bermakna mengasingkan diri. Akafah itu bermakna yang membuat akhirnya terasing. Karena ketika manusia menempuh jalan Allah, sejak dulu yang akan mau berteman setia kepadanya selalu jumlahnya sedikit. Maka lembaran-lembaran Al-Quran mengajarkan kepada kita, membuktikan masa lampau yang diajak langsung oleh Nabi pun yang ikut sedikit. Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama dikisahkan di Quran. Itu masa dakwahnya berapa lama? 950 tahun, tapi yang ikut naik kapal Nabi Nuh hanya kurang lebih 40 pasang. 40 pasang berarti 80 orang kurang lebih. Itu dikit atau banyak? Sedikit. Nabi Isa alaihissalam lewat Injil, apa yang Allah turunkan kepada putra Maryam itu, yang ikut ajaran itu berapa banyak? Hawariyin berapa? Bukan 11. Hanya 11 orang. Hawariyin 11. Yosef, Matius, gini kan. Julian. Ada 11 orang gitu. Demikian pun Nabi Musa mengajak Bani Israil, yang ikut cuma sedikit. Bahkan mayoritas kembali musyrik, menyembah patung anak sapi. Dan tergoda oleh sosok yang bernama Samiri. Nah, itu tuh. Itu sejarah, bro. Termasuk pada masa Nabi Daud, termasuk masa Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib. Semua kaum-kaum itu saat diajak untuk berpegang kepada apa yang Allah wahyukan, mereka kebanyakan membantah dan membangkang.
Berarti gambaran itu boleh jadi akan terulang di masa kita. Terlebih kita tidak bersama dengan Nabi kita. Kita tidak mengenal secara fisik Nabi kita, tak pernah berjumpa. Berarti potensi menyimpang itu sangat besar. Kalau tidak dibangun keimanan yang kokoh, maka kata Nabi, iman itu punya cabang. Al-Quran mengumpamakan iman umpama seperti akar, syariat umpama batang pohon, dan batang pohon punya ranting, cabang-cabang, dan cabangnya ada berapa? 70 cabang. Gitu. 70 cabang keimanan itu yang dirangkum oleh para ulama. Ada sebuah kitab namanya Su'bul Iman, kitab tentang cabang-cabang iman. Cabang keimanan, cabang itu mesti nempel nggak di batang? Mesti nempel, kayak tangan kita nih, nempel di bahu kita. Kalau lepas, udah nggak ada fungsinya. Begitupun cabang iman nempel di batang pohon, pohon nempel dengan akar. Itulah akidah, syariat, akhlak. Nah, i'tikaf itu cabang iman yang ke-24. Artinya orang beriman pasti akan menghidupkan malam 10 terakhir dengan aktivitas amal i'tikaf. Kenapa? Karena itu bagian dari cabang pohon. Yang mana itu nempel dengan batang pohon nempel dengan akar. Si cabang ini akan muncul apa di cabang? Daun. Di daun akan muncul bunga dan buah. Maka kata Nabi, al-imanu uryanun walibasu taqwa wa ziratul haya wa samaratul ilm. Buahnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebagian di antara kita i'tikaf Ramadan 10 terakhir itu tidak sedikit saya jumpai, itu kesannya hanya mistik aja gitu loh. Tetapi itu harus real. Kamu dapatnya harus real. Pernah nggak i'tikaf Pak Sony? Dapat nggak? Harus tahu dapatnya, harus jelas dong. Gitu. Benar nggak? Harus jelas. Gitu. Kita cari uang lewat jualan atau menjual barang. Pulang ke rumah kata istri, dapat nggak? Teuing. Kok teuing? Payung teuing. Kamu tuh gimana sih? Teuing, ting benang ting ten. Nah kebanyakan begitu bro. Jadi ketika 10 terakhir beres, Ramadan selesai, Idul Fitri, sok heureuy Kang Pais di barudak. Kamari teh kan 10 poe menang teh. Teuing. Mana apal lu teh angan teh. Kan jadi hayal, Bro. Kenapa? Karena diperingatkan oleh Al-Qur'an, dulu orang-orang Bani Israel diberi kitab Taurat melalui Nabi Musa. Nabi Isa diberi kitab Injil. Kok kenapa tidak menghantarkan kepada takwa? Terjadikan Pak Isuk itu. Iman jeung takwa naon? Dikonfirmasi oleh Allah agar tidak terjadi pada umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Itu di Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani wa inhum illa yazunun. Pertama, kenapa Taurat tidak menghantarkan kepada takwa yang membuat mereka mendapat ridho Allah? Kenapa Injil tidak membuat Bani Israel takwa? Itu yang membuat Allah meridhoinya dan masuk ke dalam sorga di hari kiamat nanti. Kenapa? Mereka pertama buta huruf. Jadi orang yang buta huruf kecenderungan nggak ngerti. Kecenderungan menyimpang. Kecenderungan membelot. Kecenderungan membangkang, kecenderungan ngeyel, kecenderungan itu. Semuanya, enggak semuanya, tapi kecenderungan. Saya seringkali melihat sikap seseorang tertentu ketika ada agak aneh. Apa beliau orang yang bisa baca Quran? Satu saya enggak, oh ya pantas. Kenapa? Komitmennya enggak baik. Itu loh, diberi amanat khianat. Nah, itu pertama tuh, maka harus diberantas buta huruf Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa baca, Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, la ya'lamuna kitaba illa amani. Mereka bisa baca, tapi pemahamannya hanya angan-angan, hanya hayal.
Wa inhum illa yazunun, dan mereka tentang kabar dari nabi-nabi itu hanya menduga-duga. Maka kita dinamai, dijelaskan oleh Allah, wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang bertakwa itu yakin atas apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sorga, yakin. Neraka, yakin. Hidup setelah mati, yakin. Termasuk hal-hal lainnya. Nah, jadi apa yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar itu dikenal dalam surah apa? Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada enggak di situ kata Quran? Ada nggak di surah itu? Nggak ada. Inna anzalnahu, tapi menggunakan kata tunjuk domir. Inna, sesungguhnya kami. Siapa kami di sana? Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Anzalna, telah menurunkan sekaligus. Nah, ini Al-Quran. Hu itu dia. Hu itu nya. Gitu. Kata tunjuk tuh. Maka Nabi memberikan isyarat, kalau apa yang diturunkannya itu mau menjadi syafaat kelak di yaumil akhir, harus bersahabat. Faqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat kelak di yaumil akhir, tetapi li ashabi, bagi yang bersahabat dengannya. Kenapa Al-Qur'an tidak bicara inna anzalnal Qur'an? Tidak inna anzalnal Qur'an, tidak anzalnal kitab. Tetap dia yang diturunkan itu saking terkenal, masyhur. Maka orang yang masyhur sudah tak perlu lagi disebut namanya. Sudah enggak? Beliau sudah pernah ngerti. Dia sudah pernah ngerti. Nah, maka saya mau tanya nih, selama kita hidup masing-masing di muka bumi ini dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran itu, coba tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita bersahabat dengannya? Yang pertama, seorang sahabat tidak mungkin tidak mengenal nama sahabatnya. Saya tadi begitu datang Pak Wo bersama anaknya, agak kebingungan, agak sulit menghadirkan nama, ini siapa? Pernah dialog, sering bertemu, tapi terpisah waktu karena beliau sibuk mengurusi itu makanan gratis. Lalu, siapa? Oh, Bagas, Pak. Oh iya, Bagas. Kenapa saya sampai lupa untuk menghadirkan nama seorang Bagas? Itu tanda-tanda aku dan Bagas belum bersahabat. Kau sahabatku, setialah Allah. Walau kadang tak sempurna Allah. Ya, begitupun kita dengan Al-Quran. Jadi seorang sahabat pasti kenal nama sahabatnya. Itu tuh, yang paling lupa lagi itu siapa itu? Budi itu. Lupa. Wajar, baru ketemu sekali kemarin di rumah Bang Muhammad. Kenapa saya lupa nama beliau? Tanda-tanda aku belum bersahabat dengannya. Benar nggak? Nah, begitupun Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu satu nama di antara sekian nama, bro. Satu nama di sekian nama. Nah, contoh ya, saya cukup dekat dengan orang yang baju hijau ini. Panggilannya Peloy.
Wis. Nempel woy. Nama aslinya Sony. Wis. Gitu. Nama akunnya Pupu Papa. Viral. Saking saya dekat sama dia. Tahu tuh nama akunnya, TikToknya apa gitu loh. Nah, jadi apa yang Allah turunkan itu mengajak kita agar naik. Maka terjadi di bulan Ramadan. Karena kita ini derajat kita, aslinya kita, ketetapan Tuhan yang Allah tetapkan, kita ini di bawah malaikat. Tapi kita di atas binatang. Kita di bawah malaikat, kenapa? Karena kita diberikan hawa nafsu, sementara malaikat tidak. Dan kita, derajat kita di atas binatang, karena kita diberikan akal. Nah, kalau manusia bisa mengelola akal dan nafsu dengan baik, dia bisa lebih derajatnya dari malaikat. Disimbolkan oleh para nabi, sampai Israel malu-malu agak gimana gitu saat mencabut Nabi Muhammad SAW. Malu. Kenapa? Karena yang dicabut itu atasannya. Lebih mulia dari dia. Gak enak. Itu sampai pamit dulu, izin dulu. Walaupun itu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarat bahwa sampai ketika Mi'raj, malaikat Jibril tidak membersamai ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Isyarat derajat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada malaikat Jibril. Nah, walhasil kita pun punya potensi yang sama, tinggal bagaimana kita mengelola itu. Supaya terjadi bagaimana? Maka dia yang diturunkan memperkenalkan namanya, dibuat ya namanya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa yang diturunkan itu nama yang paling populer, dia adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Muncul nuzulul Quran. Apa itu Al-Quran? Iya. Tulisan yang sempurna Bacaan yang sempurna. Tadi kita Isyarat kalau ingin merasakan manfaat besar dari apa yang diturunkan itu, jangan terjadi itikaf aja. Itikaf itu tadi sebuah komitmen dedikasi diri, komitmen diri dengan Allah. Bahwa saya mau mendedikasikan untuk Al-Quran. Saya mau menghidupkan Al-Quran. Saya mau mempelajarinya, saya mau membacanya, saya mau mengamalkannya, saya mau mendakwakannya, gitu. Itu makna itikaf loh. Bukan tidur-tidur pakai balsam apaan. Anu mau tenda segala rupakan. Lu ngertinya? Gitu kan. Matakan wala tahfu ma laisa laka bi ilm. Jangan berbuat kalau enggak tahu ilmunya. Ada yang dicari harus tahu yang dicari dong. Kamu cari apa? Cari ini, tahu yang kamu cari? Ya tahu. Kalau nggak tahu, ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Jangan naon Sony? Jangan gunting. Masa terpanggil-panggil, nyating di mana? Apa tuh gunting? Ente, iya, dia mah. Ari eta teh gunting Sony. Oh eta teh, juga teh senok. Nggak akan pernah ketemu. Nah, gitu. Maka banyak orang akhirnya jemu dengan itikaf karena mungkin ya tadi kebanyakan nuansa mistiknya gitu loh. Lamun mau tinggal turun, saya pernah dulu mencari-cari pengetahuan itu dulu sambil ngumpulkan info tentang Lailatul Qadar di bujang kene, tatangkalan asa sujud, cai siga nu eureun, pintu langit terbuka, aya bidadari, ditoongan asa cai. Berarti aing teu meunang gitu kan. Pindah lagi guru lagi, belajar lagi, ternyata enggak begitu juga. Jadi yang pertama, nama yang diturunkan itu Al-Quran. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dia akan memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kenapa? Karena dalam hidup ini banyak tawaran jalan. Ada paham-paham tertentu, ada nasionalisme, patriotisme, humanisme, apalagi marxisme, leninisme, feodalisme, julianisme, surkarnoisme.
Itu banyak itu paham-paham yang ditawarkan dalam berkehidupan. Hingga ada apa tuh? Liberalisme dan macam-macam. Kata Al-Quran ini yang paling lurus. Kenapa? Tetapi akan kamu dapati ini sesuatu yang paling lurus ya di petunjuk, dan kata hudan ini untuk siapa? Untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Kata hudan itu tidak terjerat dengan waktu, masa lalu, kini dan datang. Artinya Quran melekang waktu. Solih fikuli makan wa zaman, akan cocok sesuai dengan kondisi zaman dan era manapun. Nah, tinggal kita bagaimana memahaminya. Tidak akan paham apa yang diturunkan kalau tidak dibaca. Jadi siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, tanda-tandanya dia gemar baca Al-Quran dan tidak pernah bosan. Sony sehari 5 juz ada? 8, ya Allah. Masuk. Luar biasa. Quran tuh. Israel harus dibaca. Kalau nggak dibaca kayak orang Yahudi itu. Taurat mubazir. Injil sia-sia aja. Zabur juga begitu. Begitupun Quran. Maka Nabi udah khawatir. Diabadikan dalam surah Furqan ayat 30. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahzura. Tuhanku, aku menyaksikan ternyata Yahudi mengabaikan Taurat dan tersesat. Orang Nasrani mengabaikan Injil dan tersesat. Kini giliran kaumku pun akan mengabaikan Al-Quran. Ternyata benar. Mata kelamun hirup bermasalah, pasti itu pakai Quran. Mun aya baturan curhat, kurang gitu kieu, maneh teu make petunjuk Qur'annya. Heuh bener paingah. Mun make mah moal. Itu. Nah, semoga kita dikuatkan keyakinan dengan itu. Jadi yang pertama nama yang diturunkan apa tuh? Al-Quran. Yang kedua yang diturunkan itu di malam itu sampai mulia malamnya. Karena dia turun, tempat turunnya pun sampai mulia menjadi Mekah al-Mukarramah. Malaikat yang menurunkannya pun sampai naik pangkat dari Jibril menjadi Ruhul Kudus. Di ruh. Termasuk siapapun yang nempel Al-Quran, dia akan menjadi orang yang diangkat derajat dan martabatnya. Terbukti Fir'aun teh sosok yang mencapai puncak, mencapai tahta, dan tidak akan ada yang sanggup seperti Fir'aun. Sampai Quran mengulangi berapa kali kisah Fir'aun? 30 kali dalam berbagai jenis. 2 kali Allah bertanya, hal ataka hadasul Musa? Belumkah sampai kepada kisah tentang Musa? Di situ ada sosok yang mencapai tahta bernama Fir'aun. Dia menguasai sungai Nil yang dilewati oleh 9 negara. Tapi karena jiwanya tidak terisi dan tidak mau beriman kepada Taurat, dia berakhir dengan tenggelam di Laut Merah dengan hina dan nista. Manusia itu disiksa oleh apapun akan hina. Kamari nu ngabaihan jelema tuh. Teman-teman dari Briges tuh yang membunuh tukang parkir di Cimaung, benang Kuresmob, hina nak luar biasa, meong. Bah! Cacak disiksa ku jelema, dihina jelema. Kalau teman-teman Briges, tong Brigesan ya, gitu urang ge ieu kieu geuningan geus kita Kuresmob geuning teu berdaya, meong. Kali deui. Nah, teman-teman Briges eureun tong Brigesan urang abdi ge kamari itu gitu geringan geus ditawak polisi mah teu berdaya, meong. Maneheun. Meong. Saya na ngaju eta lain apa, Bang? Asa miris. Ya Allah. Jelema dihukum ku jelema menihina kieu. Kabayang lamun jelema jika orang dihukum yang menghukumnya malaikat. Tuh, saya mah cerita kabar Kang Pais nyerempet karena jantung. Kamari ngobrol teh ya, siga nu heureuy pan. Ya, muung saya mah. Muung. Mata kalau diajarkeun ku kolot ku guru-guru teh, maneh tong loba polontong hirup aman penangnya.
perbanyak teman, ulah ngewa ka saha oge. Cepeng komitmen, bener aman biar hidup. Ada yang pun jujok tina ieu teh siga kamu ieu ih. Can ieu teh naon di kaumna freezer teh disimpen teh naon teh? Scuba gitu bawa siga naik pae kamu ih. Cacat dihukum ku jelema geus teu berdaya jelema teh. Apalagi kalau innallaha azabun sadid. Anu ngahukumna Allah rek kumaha nakisna. Ya. Allahumma ajirna minan. Maka di ujung Ramadan wajar yang Nabi ajarkan saat Aisyah bertanya, apa kalimat doa yang dipanjatkan di malam sebelum terakhir itu apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Minta apa itu? Pemaafan. Afwa. Apa bedanya maaf dan ampun? Kalau ampun ditutupi. Moal diasuskeun, maaf mah hapus tanpa bekas. Karena eta dosa lamun teu dihapus atau berbekas ke di poe kiamat diomongin. Di sini dia Ar-Rahman, di sana dia Al-Malik. Hati-hati, Malik Yaumiddin. Dia mah Ar-Rahman, dia mah itu beda. Di sana dia raja. Dan tugas raja menegakkan keadilan. Coba deh kumaha. Lamun adil, masalah leutik beunang. Tah siga Pak Prabowo ayeuna najan korupsi 100.000 kat. Eueuh pokona korupsi aja teu paduli sabaraha oge, padahal maneh maling. Emang bedana naon penyokot barang batur gitu pan tepan keung, Bro. Abdi mah mung 500 juta. Ah, sarua wae. Terus pada ke sarua kan ngeri itu nya. Ta'alon amah adil. Mata sama ya'mal misqala dzarratin khairu yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin sagede kebul. Zarah itu dulu Pak saat pertama kali Nabi diutus, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apa tuh? Zarah itu kepala semut. Karena kepala semut yang paling kecil di antara hewan. Berkembang pemahaman, ternyata ulama akhirnya meningkat lebih kecil lagi. Zarah itu debu. Ulama kontemporer berkata zarah itu atom. Ulama kini berkata zarah itu proton, neutron, nano, terkecil. Itu akan dibalas oleh Allah. Makanya kurang udah sana gede. Diomongin tak. Barang makanya. Mata rugi lamun tadi maafkan ku Gusti Allah. Mata sing semangat itikaf teh, itu momen. Tidak diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kamari Pak Yosi abdi ngaji di Parlindo. Bos teh seorang Nasrani, orang Kristen di Advent. Dia pidato, berterima kasihlah kalian ya kepada Tuhan kalian, Nabi kalian diberikan puasa sebulan. Kalau kami, kalau saya Pak, puasa di Advent itu cuma 1 hari. Sehari tapi 24 jam. Cuma bulannya bebas, hanya bebas. Yang penting setahun sekali. Itu anjuran dari para pendeta. Tapi bulannya nggak jelas. Kalau kalian Bang, ini kalian mestinya bersyukur. Itu nggak diberikan sama Nabi Isa loh itu. Itu bener tuh. Nabi Isa tadi bere puasa Ramadan. Nabi Musa tadi bere. Nggak Nabi Muhammad kunaon. Satu sisi kita gembira, pada saat yang sama kita menyadari umat Nabi Muhammad itu bergelimang dosa. Urang panon dosa, irung dosa, ngangse, bibir dosa, leungeun dosa, kaki dosa, terus perut dosa, kelamin. Maka kenapa zina itu dinamai dosa besar? Kunaon sabab? Karena semuanya main. Tuh, bener. Apa di mana? Ya Allah, ya Rabbal. Pikiran muter, bibir ngenyot, ngecrok, irung ngangse, leungeun ngopepang, sok suku menghantarkan bujur ngempot. Terus diomongeun. Biasa sok tuang heula. Maka kata Allah Pak, wala taqrabu zina, jangan kau dekat
Nanti Cina wah kuat. Tadi ada teman saya Pak Julian di Bukbar. Pak, saya nyesel Pak ke Thailand Pak. Kenapa? Diajak teman ke Thailand 2 minggu. Di itu mah wisata teh sek di itu mah. Di Thailand. Jadi naon wisata nu diadakeun jadi pendapatan teh nyesek. Itu kadieu kiko, kaditu kiko, kaditu kiko, kadieu kiko. Bahkan di Malaysia ge aya di gunung naon saya teh yang sebuah pemukiman, pemakaman lamun kabar muka mangalabat eta mah. Duka tadi waktu Taipeng gitu tempat kono gitu. Jeung eta nu kitu makan peminatna teh jeung loba wae deui. Dan terbukti perzinahan sesuatu yang paling sulit diberantas. Benar teh? Judo masuk tingali langsung pan aya undang-undangna judo berhentikan perzinahan. Hese emang. Ting pedah pelem duka kumaha teu paham kadang-kadang. Itu dosa besar itu. Nah, nauzubillahi min dzalik. Jadi yang diturunkan pertama kali siapa namanya? Al-Qur'an. Isyarat bacalah dengan sempurna. Gimana caranya? Waratilil Qur'ana tartila, bacalah dengan tartil. Kalau kita membuka lembaran Quran, kata tunjuk baca ada berapa? Ada 2, ada iqra, ada tala, ada utslu. Kalau utslu itu yang dibaca kitab suci, kalau iqra tidak mesti kitab. Kalau utslu bacaan yang baik, kalau iqra bacaan tidak baik pun iqra. Maka Quran mengatakan utslu, maka tilawatil Quran. Itu. Utslu itu apa? Baca dan upayakan yang dibaca harus paham. Setelah paham, amalkan yang dipahami. Itu. Setelah diamalkan, sampaikan apa yang dilakukan. Itu. Maka kaburatan maqta indallah antakulu ma la taf'alun. Murka Allah besar bagi orang yang berbicara tidak menjalankan. Nah, satu. Yang kedua, nama dia yang diturunkan itu inna anzalnahu itu dia diperkenalkan oleh Allah dengan tujuannya, pasti ada tujuannya. Apa itu? Alkitab. Nah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Yang gampang alif lam mim zalikal kitab. Naon kitab teh? Ayo. Kitab itu fokusnya di apa? Kesannya di mana? Susunan yang rapi. Kalau kamu baca dengan baik, maka susun dengan rapi. Di mana tempatnya? Di sini. Ada folder di sini, bisa bikin folder nih. Iman itu apa, ini apa, oh, jadi susun dengan rapi kayak buku. Maka kita belajar makna buku karena buku tersusun dengan rapi. Orang yang bacaannya Quran, bersahabat dengan Quran, akan kelihatan kitab apa? Hidupnya rapi. Cara hidupnya rapi, cara bicaranya rapi, tata hidupnya rapi, gitu. Rumah tangganya rapi. Senang pakaian yang rapi, rambutnya rapi, pasti. Karena orang yang tidak menjadikan Al-Quran boleh jadi pakaiannya rapi, tapi hidupnya nggak akan rapi, nggak teratur. Rambut boleh, nggak apa-apa. Sing penting teratur. Sing penting. Hitam. Jadi Nabi Muhammad coba teratur nggak? Teratur. Tah Ramadan teh akademik dari Allah agar hidup kita kembali teratur. Bangun jam berapa? Tawo biasa Ramadan? 4. Nah, guna mah kitu ngapain teh guna mah? Tapi tidurnya jam 7. Benar mandi. Itulah. Ini kan sederhana bangun jam 4, sahur terus pan subuh gitu loh. Tak ritme eta teh kudu dipertahankeun. Cuma entah kenapa kalau hari bulan biasa kok susah. Terus motivasi apa yang membuat kamu bisa hari ini? Makan. Tapi nggak ada harganya gampang. Ya itu bisa dianalisa. Kunaonnya ya.
Terus Ramadan mah najan sare jam 2, tiru jam 2 atau setengah 3, sanggup jam 1 jam, sanggup 1 jam juga. Bu, udah sempat. Udah katanya. Tapi naik bilang biasa. Benar. Berarti iya. Masalahnya di cara pikirmu. Apalah tak? Gitu. Mindset pengaruh ternyata, bro. Nah, mindset itu tergantung konsumsi bacaan. Karena kita yang dibaca kalau kesehatan bukan Quran, ilmu kedokteran, ilmu manusia. Kudu sare 8 jam cek saha. Itu dari kecil tanamkan tuh. Ayo nempel bekas-bekasnya. Enak orang tidur atau enak 10 jam 3 mesti 8 jam berarti tersehat atau gitu. Tuh kan? Itu kebodohan, bro. Minum kudu 8 gelas, cek saha. Ayo hayang minum kumaha? Erieuran ini mah hirup teh. Udah kamu gak usah ngatur, gua tahu dengan diriku lapar ya makan, haus ya minum, atau tidur. Kalau gak ada kerjaan, kalau ada ya tahan gitu atau kok susah. Ya, benar tuh. Maka kata Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Maka diritah puasa ku Allah marah naon? Supaya awet hidupmu. Sok contoh. Jadi yang dimaksud Ramadan apa kutiba alikumu siam. Kalau berhasil apa namanya? Saum. Kalau siam menahan diri dari fajar sampai maghrib apa yang ditahan? Makan, minum, berhubungan suami istri. Kalau saum segala hal, mulut, pakai motor, pakai mobil, emang kudu nahan saum. Sok gas terus tadinya yang paling mah kadang. Benar ini mah, Bos. Saya punya teman cenderung kebut-kebutan, umurna ponok. Awat tabrakan tuhnya, hamur. Makan terus cenderung pejitnya, ususnya kena tuh. Maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik untukku jika kamu tahu. Contoh. Kita berteman, pasti ada hal yang tak berkenan di satu waktu. Ucapan lah, tindak tanduk. Kalau kita tak bisa menahan, bisa putus kita. Jangankan kita suami istri pun, kalau ada sesuatu yang tak berkenan, gagal menahan diri, cerai. Benar tak? Kemudian bercerai, pasti ada konflik. Apa konflik? Kejadian peristiwa yang tak berkenan. Mungkin ucapan, mungkin chattingan, mungkin sesuatu. Salah manajemen, putus. Pak Wowo jeung Pak Yosi pan bersahabat di alam rahim keneh. Saya yakin pasti ada satu waktu yang ketika itu Pak Wowo tak berkenan dengan ucapan Pak Yosi, tindak tanduk, perbuatan. Begitu pun sebaliknya. Kalau Anda tidak bisa saum, Anda akan putus. Padahal bersahabat dalam iman itu bisa menghantarkan sampai surga. Gitu. Saya mah bung pegat. Sesahabatan jeung Pak Wowo teh bung saya mah. Tapi Pak Wowo mah duka tadi kita terang. Aya abdi mah alim. Saya mah jeung Pak Yosi bung putus saya mah sebagai sahabat. Itu. Jeung Sony mau saya mah. Saya tidak mau yang berperan aktif yang memutuskan. Kalau diputuskan, aku bertawakal. Maka yang memutuskan hubungan teh moal ka surga. Itu. Keun we teu bager badan bager mah aloh. Da jeung mah kurangna kabeh oge. Sok ya benar Pak Rakta. Saya yakin Pak Rakta selama di sini kan sering bertemu sesuatu yang tak berkenan, tidak enak, pasti. Tong boro jeung papada urang jeung pamajikan emang geunah terus. Asli lu mah teu ngeunahna tadi dia teh mah. Aing teu ngomong we jeung pe. Emang sama mertua enak selalu gitu. Gitu. Tapi kita saum menahan diri demi tujuan yang lebih besar. Karena semua kita akan berakhir di sini. Pamun besok lusa Sony maot, insya Allah dongkap abdi insya Allah. Julian, Insya Allah dongkap. Dongkap berarti ya Julian datang. Kalau besok lusa Julian mati saya datang insya Allah. Karena kan yang datang itu pasti yang teman kan. Amin. Jadi satu Al-Quran. Apa Quran fokus di bacaan. Bacalah dengan sempurna. Terus tata hidupmu sesuai yang kamu baca itu. Oh geningan teu meunang
judi, oh ulah atuh. Oh ternyata jangan berbuat jolim, oh, jangan dong. Oh berarti ternyata harus bakti orang tua, ya bakti lah, ikuti bacaan itu. Nah, jangan ngeyel, kalau ngeyel mau teratur. Akhirnya tuh, kalau dibaca dengan baik, tersusun rapi dengan baik, maka dia pun dinamai Al-Furqan. Itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal hudal wal furqan. Dia kalau kamu baca dengan baik sangat jelas itu. Kitab-kitab yang selain Al-Qur'an itu jelas. Sok rek naon rek filsafat naon oge. Itu saya baca filsafat dari Nietzsche, Tuhan telah mati, lieur. Saya baca Leninisme, Marxisme, teu nyambung. Gila lieur jelema ieu cing dieu. Termasuk aya di naon di eta stoikisme lieur. Quran mah jelas. Sumberna jelas. Nu kan jelas, bakal karasa ku urang kalau kita baca ini maka akan teratur furqan. Furqan teh beda antara hak dan batil, terang dan gelap. Tapi furqan pun terpisah. Lamun nyepang ieu jangan salah bro. Ada potensi kamu kan terpisah dari orang yang kamu cintai. Siapa contohnya? Mus'ab bin Umar, sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur di medan syuhada, syahid di medan Uhud. Beliau anak orang kaya, beliau terganteng di kota Mekah sampai kata perempuan jahiliyah Mekah waktu itu, Mus'ab bin Umar adalah malaikat. Saking kasepna, mulai dia marah. Raktalah oleh dia begitu. In hadza malakun karim. Tapi ketika Mus'ab bin Umar mengambil Islam sampai diusir oleh keluarga, mun urang kana mah dicoret dinu kakak moal menang waris, dan Mus'ab bin Umar bersabar. Hingga kematiannya itu kesahidan di Bukit Uhud, tangannya terputus, wajahnya compang-camping, wajah berlumuran darah. Apa kata Nabi? Wahai Mus'ab, kau datang kepadaku dengan wajah yang ganteng, rapih dan tertata, dan kau kembali kepada Tuhanmu seperti gelandangan. Tetapi Allah meridhoimu, kau masuk surga Mus'ab. Nah, Furqan. Saya coba rasakan oleh Pak Yosi, Pak Wowo, saya sendiri. Ketika saya berupaya berkomitmen memegang Quran, teman-teman sahabat lama dekatku, kenapa nggak mau dekat lagi? Apa saya berbuat salah? Apa salah saya? Apa aku mengambil hakmu? Itu jadi pertanyaan besar selama hidup ini. Saya sering-sering dengan teman-teman, dengan pasangan saya. Kunaon dehnya? Ternyata betul. Jangan ke orang lain, kakak kita sendiri, adikmu sendiri, boleh jadi gak mau dekat denganmu kalau pegang kitab ini. Itu resiko. Gak usah takut. Udah pasti begitu. Nabi Muhammad juga gak diakui sama pamannya tuh. Nabi Ibrahim diusir bapaknya. Gak apa-apa. Sebentar aja kok. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gitu, gak usah takut. Dan jadi resikonya gitu. Tapi Allah akan ganti sahabat-sahabat yang baru. Yang satu frekuensi denganmu. Anu muari gitu. Maka di sini mah ngejeblak dekat di kaula depan pintu. Tidak menerima kerudetan dalam bentuk apapun. Jangan naon sahabat rudet mah tuh. Gitu. Kalau ada juga enggak gitu Pak. Oh enggak gitu ya. Fungsinya sahabat itu merepotkan. Allah. Bro, emang begitu, Bro. Mau dengan siapa lagi ya? Gitu. Ya, itulah. Sahabat, Bro. Tiga, yang keempat, jadi akan terpisah. Naon karesep bisa ditinggalkeun da peda cek Allah ulah, maka muncul cek warofah Haji Roma teh kenapa sih yang enak-enak itu diharamkan gitu. Kenapa sih segala yang asik-asik gitu. Nah, karena itu ditinggalkan akan terpisah. Itu selamat tinggal gitu kuku Bima gitu. Ya, terus dia pun dinamai az-zikr. Kalau kamu baca Quran dengan baik, kamu susun dengan baik, diimplementasikan dalam hidupmu dengan baik, kamu akan terlihat beda. Oh, antara yang zulumat dengan cahaya,
dan kamu akan zikr. Naon zikr teh kuat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr. Zikr teh nama lain Al-Qur'an. Nama lain tadi anzalnahu. Naon zikr teh? Zakir, muncul zakar. Zakar teh naon kuat. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Dinamanya laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh nangis. Kuat laki. Saat sedih laki mah nahan cipanon, nutupan panon. Benar tak? Saat sedih laki. Gitu. Kenapa we? Depan mulut. Kenapa laki-laki tutup mata? Kalau nangis. Karena dia sadar dosa terbanyak lewat matanya. Dan terbukti, saya belum pernah menemukan sebuah kejadian terjadi balapan liar dan pelakunya orang buta. Betul guys? Belum pernah. Telah terjadi pembegalan dan pelaku orang buta. Jangan pernah. Di Indonesia hanya 2 orang buta yang bisa melihat. Siapa? Yang pertama Gus Dur. Yang kedua si buta dari dulu hantu. Gus Dur ya. Jadi akan kuat. Zikir pun mulia. Maka sholat pun disebut dengan zikir. Aqimi sholata li zikri. Itu. Dan terakhir nama yang diturunkan itu disebut dengan at-tanzil. Gitu. Naon cenah? Innahu latanzilur rabbul alamin. Sesungguhnya dia benar-benar yang diturunkan tadi. Orang yang bacaannya Quran akan tertata. Orang yang tertata, apa tandanya? Bisa membedakan baik dan buruk, terang dan gelap, hak dan batil, halal dan haram. Terus apa lagi? Murni dan kotor dan seterusnya. Maka dia akan tangguh dalam kehidupan. Awaknya bakal sehat dan tidak asup barang haram. Pikirannya sehat dan tidak mikiran kotor. Jiwanya sehat karena tidak pernah berpikiran hal-hal yang negatif. Hingga badannya kuat. Nah, dan akhirnya at-tanzil. Dia bisa turun. Artinya non turun teh? Membereskan kehidupan. Tadi cek Pak Isman melanjutkan risalah dakwah Nabi Muhammad SAW, menata sesuatu yang tidak tertata, meluruskan yang bengkok, menerangi yang gelap, sambil mengisi jiwa-jiwa yang kosong agar kita semua sadar bahwa kita di sini dihidupkan bukan hidup sendiri. Kita ini ada, diadakan, bukan ada sendiri, dan kita nanti akan dimatikan dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga saat itu tiba kita oleh Allah diberikan rezeki husnul khotimah. Itulah Lailatul Qadar. Maka qadar bermakna mulia, qadar bermakna istimewa, qadar pun bermakna penuh dan padat. Itu kosong. Dalam banyak makna itu. Kenapa padat dan penuh? Karena pada malam itu turun malaikat dari langit. Tanazzalul malaikati waruhu fiha biizni rabbihim. Kalau ditampakkan secara materi zahir, penuh ku malaikat. Nah, maka ketika itu datang, ditetapkan urusan kaharep. Kunaon kudu dihapus dosa. Karena ketapan goreng kaharep teh dosa urang nugang hambat nanti. Usaha jadi terlancar, termasuk budak jadi geringan wae, termasuk kurang gitu-gitu kieu. Itu kan takdir dari Allah. Kenapa yang terjadi itu? Karena boleh jadi media catatan jiwa kitanya kotor, banyak dosa. Kita berbuat dosa, boleh tidak? Tidak boleh kecuali lamun teu dihajar. Ya, itu. Sehingga saya ucapkan buat teman-teman semua, saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan tidak? Maafkan. Karena besok-besok siap-siap akan banyak orang yang basa-basi. Ketika tangan tak bisa menggapai, ketika kaki tak bisa melangkah. Sok lamun hareupeun mana itu ngomong gitu. Mawani, aiki makan padat berkesan. Ampun abangnya, ampun SMS-nya kosong-kosong siap. Ya, semoga ada manfaatnya. Itulah materi kita, kepada kita. Kalau dibahas panjang lebar, wah, ngeri. Ngeri, Quran itu bro. Gitu. Ya, sekilas saja. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar agar maksimal. Ya. Jadi yang pertama ya, ibadah itu harus paham dulu kepada siapa dia bernyembah. Maka kalimatnya sederhana kan, la ilaha illallah. Tapi harus pakai ashadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, gitu kan. Nah, jadi harus tauhid dulu dimantapkan. Jadi ibadah itu maksimal tidak efek dari akidah tadi, keyakinan tadi. Contoh, dia dalam kalimat tauhid kan la ilaha, bukan la robba ilallah, bukan la malik. Karena kan ada qul a'udzu birabbin nas, malik, kinas, ilah. Nah, yang dipakai ilah. Nah, pasti ada maksudnya. Ilah itu dia bermakna yang menakjubkan, ilah itu dia bermakna yang mencengangkan, ilah itu sesuatu yang sangat mengherankan. Ilah pun dimaknai oleh sebagian ulama yang wajib disembah. Tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Pertanyaannya, apa itu sembah? Sembah itu ketaatan yang mencapai puncak. Maka ketika ketaatan kepada selain Allah oleh Al-Quran dinamai hawa. Aro'aita manittakhaza ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menyembah nafsunya dengan total? Contoh, ketika Pak Wo pakai mobil Innova barunya tuh. Tiba-tiba di jalan ada motor nubruk. Apakah sikap Pak Wo yang muncul nafsu atau sebagai umat Nabi Muhammad? Itulah Pak Wo. Tapi karena Pak Wo jiwanya padat dengan Quran, turun ceblak. Assalamualaikum Ayi. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, gimana ini deh? Sampai nabrak bisa sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja Pak, wallah nggak sengaja. Oh ya udah nggak sengaja. Berarti musibah ya? Oke, pikir. Dari mana? Gimana mau tanggung jawab nggak nih? Insyaallah Pak, oke. Siapa Bapak mau nanggung HP-nya? Biasa aja, gue sama marah-marah. Tapi yang nampak di kepala saya kalau lihat di jalan selalu yang muncul setan. Sialah itu asa. Kumun aing ngelenteng nang. Asa tekudu kitu oge cik urang mah. Da itu teh dulur urang boteng salah Islam. Maka akan diuji itu. Ya, dengan muncul hal yang tak berkenan, yang munculnya tuntunan Al-Qur'an atau nafsu. Nah, seringkali kebanyakan tidak konsisten. Itu loh. Maka kata Nabi, ada orang yang pagi beriman, malam musyrik. Ada yang malam beriman, paginya musyrik. Maka ittaqillah haitsu ma kunta. Gimana caranya? Pelihara jiwamu jangan sampai berbuat dosa. Kalaupun berbuat, itu sesuatu pastikan yang tak disengaja. Nah, baru bisa maksimal. Kalau dosa dibarengi dengan kebaikan, nggak akan bisa. Seperti putih campur hitam, jatuhnya abu-abu, nggak jelas. Itu. Oke, siapa itu namanya tuh? Masya Allah. Oke, saya kira itu ya. Kayak kelihatannya udah pengen itikaf semua nih, ya Allah. Itikaf belum bakap nih. Oke, kita tutup dengan doa. Semoga ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.